Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sekarang belajar tentang large volume parental ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang small volume parental. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa memahami ya tentang konsep bagaimana cara kita untuk memformulasikan small volume parental. Itu yang ya kurang lebih gitu. Ada persamaan ya, juga ada perbedaan dengan bagaimana kita harus membuat formulasi dari large volume parental atau LVP. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, ini syarat utama sediaan steril teman-teman, pertama stabil. Nah, ini stabil ini juga jangan apa ya. Dan kalau kalian tuh biasa mahasiswa itu kan senangnya sedikit stabil, sedikit stabil. Stabil ini kan ada secara fisika, gitu. Kemudian ada kimia, ada mikro ya, mikrobio. Nah, steril ini juga termasuk sebenarnya aspek steril di sini itu juga sebenarnya masuk ke dalam aspek stabilitas secara mikro gitu. Bebas dari pirogen dan toksin juga stabil secara mikro gitu. Jadi bagaimana si sediaannya itu tetap gitu, tetap tidak memiliki kontaminasi dari mikrobakteri gitu, dari pirogen, dari endotoksin gitu. Kalau kimia ini hubungannya sama kadar, persentase kadar gitu. Fisika ya ini tentang organoleptik ya, organoleptik. Terus ada viskositas, ada pH, pH di kimia ya. Terus ada apa namanya? eh, nanti kan ini bau rasa warna, viscositas, itu BC, bobot jenis, itu juga termasuk di fisika. Bebas dari partikel asing. Nah, ini contohnya kayak serat. Terus serat, partikel serat itu kayak misalnya kalian praktikum menuangkan aqueous ya ke dalam beker. Nah, itu kalian lihat pasti kayak ada yang ngambang-ngambang ya, kayak ada serat ngambang-ngambang. Nah, itu namanya partikel serat. Nah, ini bisa terjadi terdapat di infus kita, itu di LVP kita. Itu kok bisa dapat ini dari mana? Nah, serat ini biasanya dari hasil cuci file, file atau sterilisasi, sterilisasi file. Cuci file, nah biasanya nih hubungannya erat kaitannya sama filter, filter PW, filter PW yang digunakan untuk mencuci si filenya gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin cuci file itu di bagian sebelum bagian user point-nya gitu, sebelum bagian menembakkan PW-nya gitu. Nah, itu ada filter di dalamnya. Nah, ini biasanya jebol. Kalau dia jebol, dia melepaskan serat atau serat asli dari PW-nya masuk ke file gitu. Dari file gitu masuk melewati konveyor, kemudian masuk ke dalam magazin atau langsung masuk ke dalam oven tracking ya gitu, atau oven yang berjalan gitu, oven inline gitu. Terus berikutnya ada partikel hitam. Nah, partikel hitam itu dapatnya biasanya dari sini. Biasanya banyak dijumpai di SVP gitu. Nah, di SVP ini seringkali ketika cairan terlalu viskos gitu, even misalnya piracetam gitu, misalnya piracetam. Kalau di LVP biasanya saya pernah dapat LVP piracetam. Nah, ini kan lumayan viskos ya, lumayan viskos gitu, terus lumayan berwarna ya, gitu, viskos. Kalau SVP, contohnya SVP multivakain atau SVP multivitamin, itu pasti viskos dia. Nah, kalau viskos kenapa, Pak? Nah, kalau di viskos itu biasanya nanti ketika sudah selesai proses pengisian, kan harusnya stop ya.
tidak mengisi lagi, tapi ternyata ada drip di sini. Dan drip di sini masuk netes ke leher si ampul gitu, leher si ampul gitu. Sehingga eh, akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika di-burning gitu, ketika dipanaskan, di-seal gitu, si ampulnya kan harus di-seal ya teman-teman. Nah pas di-seal itu akhirnya di sini jadi hitam, tuh hitam, kemudian nanti masuk ke dalam tampungan, terkocok sama air di sini sehingga masuk ke dalam baleknya gitu, ke dalam si larutannya gitu atau cairan SVP kita, tuh, atau LVP kita. Itu untuk kasus-kasus yang partikel hitam. Gitu. Isotonis ya sudah pasti gitu karena ini sediaan multidos gitu. Jadi digunakannya lama gitu. Kemudian dosisnya juga continue ya gitu. Jadi jangan sampai nanti terlalu terlalu hipotonis. Nah, kalau hipotonis berarti apa yang timbul nanti? Lisis, gitu. Hemolisis, gitu. Hemolisis yang kronis yang berkepanjangan gitu. Maka membahayakan pasien teman-teman gitu. Ada seragam secara kandungan juga gitu. Ada isohidris. Isohidris. Kok harus isohidris, Pak? Isohidris itu apa? Isohidris itu adalah kondisi di mana pH-nya sama gitu dengan pH cairan tubuh. Emang kenapa harus sama, Pak? Karena kalau misalnya dulu kalian misalnya ini apa? Operasi gigi ya, operasi gigi itu kan biar kebas biasanya disuntik sama Prokain HCl. Gitu. Nah, Prokain itu kalau misalnya disuntikan itu harusnya kalian sempat merasakan sedikit ya sebelum kebas itu, tepat sebelum kebas lidah kalian mengenai cairan tersebut, mengenai si Prokain HCl yang sedikit netes itu, maka kita akan merasakan asam gitu. Nah, asam ini kalau misalnya disuntikan maka akan sangat nyeri gitu. Makanya ketika Prokain disuntikan itu main nyeri teman-teman. Gitu. Nah, bayangkan nyeri itu berlangsung secara kontinu, berarti kan pasiennya tersiksa dong. Makanya harus isohidris. Sama harus seragam secara volume gitu. Nah, nanti kalian lihat di FI. Untuk LVP 100 mili itu minimal pengisiannya berapa mili? Kan nggak mungkin 100 mili. Gitu. Kalau misalnya 100 mili kita paksakan setting alat, gitu, maka bisa jadi nanti volumenya 99, an gitu, 8, 9 gitu. Yang ini nanti membahayakan pasien juga. Akibatnya apa? Ketidaktepatan dosis. Sementara kita harus membuat dosisnya itu di antara MIC dan MTC. MTC ini M, kita harus, nah di sini kan kita harus maintain di sini dan menimbulkan efek farmakologis. Kalau dosisnya berkurang, volumenya berkurang, maka dosisnya berkurang. Jangan-jangan nanti malah di bawah MIC gitu. Di bawah sini ya berarti nanti tidak menimbulkan efek farmakologis. Nah ini untuk LVP ada apa aja sih yang harus ada di LVP? Yang pertama pasti zat aktif. Zat aktif berarti kan zat yang memiliki efek farmakologis. Walaupun nggak harus apa namanya senyawa obat ya, bisa juga kan LVP itu bentuknya seperti ringan laktat, elektrolit, gitu. Kemudian di lain itu ya juga ada senyawa aktif seperti PCT gitu, LVP PCT yang biasanya diberikan kepada pasien demam berdarah gitu ketika dia sudah tidak sadarkan diri gitu, dia sudah tidak bisa minum apa namanya sirup paracetamol gitu, tidak bisa minum tablet paracetamol, jadi mau nggak mau kita berikan LVP paracetamol, levofloxacin, fluconazole gitu. Tadi saya sebut juga piracetam dan lain sebagainya. Tuh. Nah, setelah zat aktif, kemudian yang wajib ada itu adalah pembawa, itu WFI. Tuh. Kalian juga harus belajar, dan saya juga pasti yakin kalian sudah paham itu bedanya WFI dan PW. Gitu. Kalau WFI, bedanya sama PW apa sih? Gitu. Kenapa harus kita menggunakan pembawanya itu PW, WFI? Gitu ya. Karena WFI secara mikrobiologisnya sudah free of mikroba.
free of nitroba, free of pirogen, free of enotoksin, dan sebagainya. Sementara PW ini belum mengalami proses dekontaminasi atau penghilangan kontaminasi. Gitu. Ini baru sebatas melewati RO, gitu, seperti yang kalian lihat ya, gitu, di jalan-jalan kan, air isi ulang gitu dengan teknik reverse osmosis ya dengan RO ya memang sudah bisa untuk dikonsumsi ya diminum ya gitu tapi tidak bisa untuk digunakan untuk apa namanya mixing dengan LPG inadekuat gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Nah kalau pH adjustment optional gitu. Sama seperti halnya buffer ya. Itu buffer ini diperlukan untuk mempertahankan pada kondisi tertentu gitu. Sediaannya harus pada kondisi tertentu. Misalnya ada zat aktif, dia memiliki rentang 2 sampai 7,5. Meanwhile kita harus isohidris, berarti kan rentangnya 7 sampai 7,5 atau 6,8 sampai 7,5 gitu. Nah, ini berarti kita menggunakan buffer yang di rentang ini. Tuh, tuh, gitu. pH adjustment itu untuk menambahkan pH-nya gitu. Kalau misalnya zat aktifnya stabil di pH 6, sediaannya pH-nya 7 ya, berarti ditambah asam lemah. Kenapa ditambahin asam lemah? Nah, itu kalian harus tahu alasannya apa. Kemudian isotonic agent, nah ini ya sudah pasti, gitu. Harus isotonis, gitu. Nah ini kita samakan dengan NaCl 0,9% untuk apa namanya tekanan osmolaritasnya setara dengan 286 mili/osmol per liter. Disetarakan dengan 286. Itu. Kenapa sih Pak? Padahal di buku 270 sampai 320. Gitu. Nah, pada kenyataannya memang industri itu kan memang kan nanti kalian juga pasti di ini ya, ada yang berkecimpung di industri gitu. Nah, untuk industri itu kita nggak pernah menggunakan rentang lebar seperti ini. Kita dalam spesifikasi, dalam KTPP-nya itu kita mencantumkan sesuatu yang lebih ini ya, lebih sempit gitu. Kenapa? Agar kita lebih berhati-hati dalam prosesnya gitu. Jadi biasanya kita menggunakan gold standarnya 286 mili/osmol per liter. Nanti disetarakan dengan ini pada akhirnya. Nah, sequestering agent ini apa? Sequestering agent ini digunakan gitu pada LVP yang zat aktifnya itu tidak tahan terhadap logam atau untuk prevent gitu, logamnya itu masuk ke dalam si sediaannya si LVP tersebut gitu. Loh, emang ada logam dapat dari mana, Pak? Gitu. Bukannya di LVP jarang pakai logam. Iya, jadi logamnya itu sebenarnya didapat dari mixing tank. Mixing tank. Mixing tanknya terbuat dari apa? Yang pasti bukan dari besi gitu. Karena besi kalau terpapar sama O2, terpapar sama H2O akan berubah menjadi karat besi. Karat besi ini akan menimbulkan partikel gitu ya, akan membahayakan sediaan LVP kita. Itu membahayakan pasien kita. Tuh, jadi biasanya mesin tank itu terbuat dari stainless steel. Stainless steel grade-nya 316 gitu. Kalau kalian eh dengar kemarin yang MBG ya, SS 304 gitu, 306. Nah, 306 ini yang paling inert. Jadi harapannya tidak ada partikel yang leaching gitu atau bocor gitu atau lepas ke balak gitu, ke balak sediaan LVP kita gitu. Kemudian juga nih opsional antioksidan agent gitu. Nah, sebenarnya sequestering agent ini sebenarnya bagian dari antioksidan gitu karena oksidasi itu ada 3 mekanisme yang kalian sudah pasti sudah pelajari. Salah satunya mekanisme. Salah satunya adalah kenaikan bilox ya. Nah, ini dicegah sama sequestering agent. Nah, 2 lainnya kalian silakan pelajari. Ada yang prevent oksigen. Nah, nih formula infus S mol HCl. Jadi di sini kita menggunakan S mol HCl. Satu persennya saya ambil dari Niazi. Jadi nggak jauh-jauh ya. Handbook of Pharmaceutical
Handbook of Formulation Sterile Product 2019. Kan bisa download juga. Sodium chloride-nya, sodium agent, sodium asetat trihidratnya, buffering agent, sama asetat glasia, buffering agent, gitu. Karena semua memiliki tentang pH tertentu. Ada NaOH, gitu. Terus pH adjustment, kemudian juga pH adjustment. Jadi teman-teman, kita menambahkan buffering agent ini ketika pH-nya sudah sesuai sama pH target. Tuh, pH target si esmolol. Ini harus memenuhi dulu gitu. Kedua, fungsinya untuk apa? Untuk mengusir oksigen. Kenapa oksigen diusir? Karena oksigen media pertumbuhan bakteri aerob. Oke, seperti itu. Kemudian teknik pembuatannya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga pasti sudah sangat ini ya, sudah jago lah teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah eh, apa ya, sudah hatam ya seharusnya. Gitu. Jadi pertama teman-teman sterilisasi alat mixing tank, holding tank, filter, alat filling, baju, botol, vial 100 mili. Botol atau vial. Mixing tank, holding tank itu menggunakan steam gitu atau uap gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh pakai etanol Pak. Saya sering bilang gitu kok nih gelas ukur pakai etanol gitu. Nah, ini lucu ya gitu. Jadi biasa dari zaman dulu. Walaupun nggak salah ya itu, tapi secara praktikal itu sudah tidak digunakan lagi teman-teman. Karena nih costly-nya sangat tinggi. Ini terlalu tinggi. Nanti HPP-nya naik. Semua semua yang mahal kan menimbulkan HPP-nya naik gitu. PP naik, harga jual naik, jadi nggak bisa bersaing di pasaran. Sementara kita kan pengennya HPP-nya rendah ya, sehingga harga jualnya misalnya tetap, ya berarti kan profit marginnya lumayan. Filter, gelas ukur, baju produksi di autoclave, gitu. Filternya kita lihat, gitu. Kita di sini teknik pengerjaannya apa, gitu. Kita lihat di sini. Nah di sini di sterilisasi, gitu. Sterilisasi 121 derajat Celcius. Berarti filternya cukup 0,45 mikron. 0,22 gimana Pak? Gitu. 0,22 ya boleh, tapi ya ini nanti pengaruhnya ke sini teman-teman. Gitu ke HPP karena 0,22 mikron ini secara cost tuh tinggi sekali. Gitu. Secara harga ini lebih berapa kalinya daripada 0,45 gitu. Jadi biasanya saya mengakalinya, even saya misalnya menggunakan teknik aseptis, saya pasti kopling gitu, 0,45 dulu baru 0,22. Tujuannya apa? Tujuannya agar 0,22-nya ini awet gitu. Ketika di integrity tester, maka ketika di integrity tester ya masih masuk speknya gitu, sehingga masih bisa kita gunakan. Sehingga lebih lama kita gunakan. Karena kan sayang gitu, kalau filter sekali pakai buang. Gitu. Makanya biasanya di industri itu pakainya kapsul filter, kapsul, kapsul filter. Dan juga membran. Membran itu yang paling kalian gunakan saat praktikum itu contohnya membran. Tapi ya membrannya membran filter yang dipakai di industri ya lebih ini ya lebih besar ya.
daripada yang kemarin. Kan kalau kalian cuma disiring ya, gitu. Brand filter. Gitu. Manual filter berarti sekali pakai saja, sekali pakai buang. Kalau kapsul filter bisa berkali-kali, gitu, berkali-kali sampai ketika di integrity tester tidak masuk spek, gitu, out of spek. Spek yang di sini adalah masuk tekanan, gitu, TA-nya, gitu. Nanti ada tulisannya kok, oh ini tidak memenuhi spesifikasi, gitu, sehingga harus ganti filter. Nah, filter ini kalau kita menggunakan kapsul filter itu usahakan dia dedicated gitu. Dedicated itu apa? Dedicated itu misalnya kapsul filter buat sediaan infus es molol ya berarti sampai sekian kali juga tetap ya mohon maaf putus ya. Jadi kita lanjut. Oke, sudah terlihat teman-teman. Nah, kemudian eh, setelah kita sterilisasi sesuai sama yang di sini, ini botol paper glass di oven teman-teman. Gitu. Di oven, bukan apa namanya di autoclave. Oke. Kemudian timbang seluruh bahan di bawah LHF atau UDAF. Nah, UDAF itu unidirectional. Jadi kalau LHF itu dari atas ke bawah alirannya, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, kalau UDAF bisa atas ke bawah juga, bisa dari arah si penimbang ke sana gitu, ke apa namanya nih, ke dinding UDAF-nya. Gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar diciptakan situasi yang tidak ada turbulensi udara gitu. Karena kan seperti kita tahu udara itu kalau turbulence maka akan menimbulkan banyak partikel. Hanya kita untuk aseptis itu biasanya menggunakan LAF itu untuk minimalisir adanya partikel. Partikel itu kan alat geraknya bakteri ya. Bakteri kan nggak punya alat gerak. Jadi untuk bergerak membutuhkan partikel. Dan buka valve WFI, masukkan ke dalam mixing tank, dinginkan sampai suhu 25 derajat Celcius karena WFI ini suhunya sangat panas, mendekati 100 derajat Celcius. Karena kan dia hasil dari destilasi ya. Sambil ya, bukan sambal. Sambil dibubbling gitu, dikasih gas N2 selama 30 menit. Nah, di sini kita cek oksigen level, agar memastikan oksi levelnya sesuai dengan yang di MBR. Oksi level yang tidak masuk spek, maka akan menimbulkan tadi gitu, salah satunya eh, cemaran mikroba ya, gitu. Itu bisa untuk tumbuh mikroba. Gitu. Nah, bahayanya juga ketika nanti misalnya misalnya kita menggunakan manitol gitu sebagai manitol atau dextrosa sebagai isotonic agent. Karena kita tidak bilang ya. Oh iya, baik, sudah terlihat lagi. Oke, jadi misalnya kita menggunakan dextrosa atau manitol gitu sebagai eh,
apa namanya, scattering agent. Nah, itu dengan oxy level yang di luar dari, spek yang ada di MBR menimbulkan dia nanti warnanya kecoklatan teman-teman, tuh. Karena dia jadi makanan bakteri. Itu salah satu purpose-nya gitu, kenapa harus di-bubbling dengan N2. Campuran bahan 1 sampai bahan 4, lebih dari 10% dari total batch ya, biasanya kita lebihkan 10%. Kita cek pH dalam range 4,5 sampai 5,5, tuh. Kemudian, tambahkan natrium hidroksida atau asam klorida sampai pH-nya meet the requirement gitu. Setelah, sudah masuk pH, masukkan si, buffering agent gitu, kemudian cek kadar ya gitu, IPC-nya cek kadar gitu. Kalau misalnya kadar sudah sesuai, maka masuk proses transfer gitu. Transfer balok gitu dari mixing tank ke holding tank dengan putaran 45 mikron dan filling dengan nozzle infus sambil dinyalakan gas N2 pada refilling sama post filling. Jadi nozzle itu ada 3 pos teman-teman. Jadi ketika si botolnya itu masih apa ya, botol soft bag gitu ya. Ketika lewat pertama, nah ini N2 isinya teman-teman. Jadi N2 refilling. Jadi memastikan tidak ada oksigen di sini. Tuh, oksigennya sudah keluar, kemudian ini sediaannya ya, sediaan gitu. Kemudian ini N2 lagi, post filling, nanti di sini baru di capping gitu, di cap, di rubbering sorry, di rubbering dan di capping. Capping itu dengan rubber, kemudian crimping itu dengan lip off. Jadi setelah di rubbering atau di capping, kemudian di crimping menggunakan tip. Kalau ada kesempatan kita lihat dulu beberapa videonya. Tuh. Nah, setelah nanti di ini dengan nozzle, nozzle pre, kemudian sediaan sama N2, capping, crimping, baru nanti di autoclave gitu dengan suhu 121 derajat Celcius sesuai dengan waktu yang divalidasi ya. Nah, itu dengan infus yang lain ya, ini formula yang lain teman-teman, nanti teman-teman bisa apply kurang lebih ini kita sama gitu dengan infus X0 tadi. Ini kebetulan ini ya spesifikasi akhir ya. Oke, itu mungkin sih Pak. Saya mau share tentang tadi ya itu proses crimping, peeling, capping dan crimping. Sedap dulu, semoga masih ada ya. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Nah, ini saya sedang setting mesin filling softback ya, dari Waton dulu. Nah, ini softbacknya. Ini terbuat dari PP ya, polipropilen. Dan ini stoknya yang lanjutan ini. Lanjutannya
Masih setting-setting apa namanya, eee, feeling gitu, kemudian bubbling, ini agak sulit ya, musim Cina tuh susah di, setting-nya, terlalu presisi mereka itu. Enggak mengganti, sekedar ada yang main lagi. Nah, iya, yang teman-teman. Nah, ini crimping tadi, tuh. Nah, sedikit dibakar ya, gitu. Jadi si apa namanya, bentar ya, kita ulang. Nah, ini di nozzle filling-nya, nozzle filling, nitrogen, nitrogen sebelah sana gitu. Nah, ini nitrogennya nggak nyala ya. Nah, ini nyoba ini ya, eh, capping gitu. Nah, dipanaskan kemudian ditempelkan gitu. Ada lagi nggak ya? Ada kan? Ini masih satu, belum jalan ini. Nyeting volume dulu, volumenya gimana gitu. Ini masih menggunakan ini ya, apa namanya, placebo ini, gitu. Belum menggunakan zat aktif ya, infus zat aktif. Nah, kesulitannya itu ada pada, eee, bagaimana kita men-setting si volumenya agar presisi gitu. Misalnya 100 mili, kita harus setting berapa, sehingga jangan sampai nanti ada yang di bawah 100 mili. Itu tantangannya seperti itu. Makanya saya lebih prefer menggunakan mesin-mesin yang dari selain Cina ya gitu, bukannya mau menjelek-jelekan Cina ya, cuma ya sulit sekali gitu untuk presisinya. Ini setting berkali-kali gitu, kemudian, eee, juga melakukan beberapa modif ya gitu, modifikasi ya hampir total lah gitu. Nah nih, ini kadang dari beberapa software juga ada aja gitu yang nggak nempel gitu, nggak nempel si tutupnya ini gitu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Semoga-moga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua itu, menambah apa ya, pemahaman teman-teman gitu, dan syukur-syukur nanti bisa menyuarakan industri juga ya biar lebih paham. Oke, saya cukupkan teman-teman, lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.